Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu sosiologi, ya, mengenai bab tentang fungsi sosiologi untuk mengenal gejala sosial di masyarakat. Itu mengenai bab 1, ya. Kemudian kita akan berlanjut pada sub bab. Di antara sub bab tersebut, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan cabang-cabang sosiologi. Yang ketiga, siswa menjelaskan fungsi dan peran sosiologi. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu bersifat empiris. Bersifat empiris ini yaitu ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasil tidak bersifat spekulatif. Artinya ciri-ciri sosiologi yang bersifat empiris ini yaitu harus mengedepankan pengamatan, percobaan, terus dicoba, diuji coba terus. Makanya diobservasi, dicek, cek dan recheck. Apapun yang ingin kita teliti, ya, harus berdasarkan observasi ini, ya. Kita observasi dulu apa yang ingin kita teliti. Tidak mungkin tiba-tiba orang itu meneliti tanpa mengecek kondisi yang ada di sekitarnya, baik itu di masyarakat maupun kondisi-kondisi yang ada di masyarakat tersebut. Nah, itu mengenai sosiologi, ciri-ciri dari sosiologi. Kemudian yang kedua adalah teoretis. Nah, kita bisa melihat teoretis ini, kenapa teoretis, ya, menggunakan bahasa teoretis. Nah, ini bahasa bakunya. Kalau bahasa di KBBI itu menggunakan teoretis. Nah, itu yang sebenarnya menggunakan teoretis, tidak menggunakan teoritis. Nah, jadi bersifat teoretis ini yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Nah, jadi teoretis ini dia berusaha untuk menyusun hasil-hasil dari observasinya. Uji cobanya itu disusun secara sistematis, secara rapi, secara tersistem. Itu maksudnya yang teoritis. Kemudian yang ketiga adalah bersifat kumulatif, yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Artinya bahwa dari kita pertama mengamati, menguji coba, kemudian kita menyusun hasil observasi kita, kemudian kita melihat bagaimana teori-teori itu, ya, kita melihat bagaimana berkesinambungan atau tidak teori itu dengan kenyataan yang ada. Makanya diperhalus, ya, diperbaiki teori-teori itu. Nah, itu ciri-ciri dari
sosiologi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah non-etis. Artinya bahwa yang dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi misalnya di masyarakat, ya. Kita mengamati bagaimana perilaku masyarakat, ya. Kemudian kita tidak bisa menjustifikasi seseorang, menjustifikasi masyarakat tersebut baik dengan buruknya, tapi kita dianalisis dulu mengenai fakta-fakta yang ada, sehingga dengan fakta-fakta yang ada itu kita bisa menjelaskan, oh ternyata masyarakat itu seperti ini, masyarakat di desa lain seperti ini, masyarakat di desa lain juga seperti ini. Jadi berbeda-beda perilaku yang ada di masyarakat. Tidak mungkin akan sama, mungkin sama tapi ada beberapa yang samanya, tapi tidak keseluruhan. Di masyarakat itu mempunyai kesamaan budaya, kesamaan adat istiadat, ya. Di Sasak, di di Lombok Timur dengan yang di Mataram itu juga beda, walaupun kita sama-sama orang Lombok, ya. Apalagi dengan desa-desa yang ada yang lain, ya, di tempat yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana cabang-cabang sosiologi. Nah, di sini ada beberapa cabang sosiologi, yaitu pertama sosiologi pendidikan, ya. Bagaimana sosiologi ini melihat perilaku pendidikan. Di dalamnya adalah ada guru, kemudian sistemnya bagaimana, ada siswa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sosiologi industri. Nah, bagaimana dia melihat pengaruh dari industri ini, ya. Pengaruh dari industri yang ada di masyarakat, ya, terutama yang memiliki kekuasaan, misalnya yang memiliki bukan kekuasaan, yang memiliki perusahaan-perusahaan sehingga menghasilkan sesuatu produk, gitu. Produk industri. Kalau di sini, ya, di tempat saya, di desa saya itu di Seganteng itu produksinya kerupuk kulit sapi, okay? kerupuk kulit sapi. Nah, berbeda dengan di tempat-tempat yang lain. Nah, itu bagaimana sih pengaruhnya, lain sebagainya, ya. Kita bisa melihatnya. Kemudian sosiologi kesehatan. Nah, bagaimana kita bisa melihat perilaku masyarakat terhadap kesehatannya, baik itu, nah, apalagi dalam kondisi saat ini, dalam kondisi pandemik corona pada saat ini, bagaimana sih perilaku masyarakat. Pertama, tentang kebijakan pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu sosiologi hukum. Nah, ini juga mengenai sosiologi hukum. Bagaimana sosiologi itu melihat dari segi hukumnya. Kemudian etika hukumnya bagaimana, dan lain sebagainya. Selanjutnya sosiologi gender. Ini saya sebutkan saja beberapa cabang-cabang sosiologi, ya. Kemudian ada sosiologi agama, bagaimana perilaku agama di dalamnya, ya, baik orang Islam, agama Islam maksudnya. Kemudian
agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Bagaimana mereka menjalin hubungan yang baik terhadap antar agama seperti itu. Kemudian ada sosiologi pedesaan, ada sosiologi perkotaan, kemudian ada sosiologi politik, kemudian ada sosiologi pariwisata. Nah, ini mengenai cabang-cabang sosiologi ya. Banyak sekali cabang-cabang sosiologi. Namun ini ada beberapa yang saya sampaikan ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana fungsi dan peran sosiologi ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi sosiologi. Ya, fungsi sosiologi yang pertama yaitu perencanaan ya. Perencanaan sosial. Bagaimana kita merencanakan sesuatu itu ya. Tidak mungkin kita akan merubah atau memperbaiki kondisi masyarakat kalau kita tidak punya perencanaan ya. Kalau kita tidak punya perencanaan, jadi harus dianalisis dulu seperti yang tadi ciri-ciri sosiologi. Yang pertama yaitu observasi ya. Kita amati dulu bagaimana perilaku masyarakatnya. Kemudian kita bisa dengan cara kita mengamati masyarakat sehingga kita bisa merencanakan apa yang ingin kita lakukan untuk masyarakat. Mengenai perencanaan ini kita rencanakan dulu ya, kita rencanakan. Kemudian yang kedua adalah penelitian. Nah, setelah kita melakukan perencanaan ya, baik itu kita merencanakan kalau dalam dunia pendidikan, perencanaan sosial ini bisa menggunakan proposal penelitian seperti itu ya. Menggunakan proposal ya, sebelum kita terjun untuk penelitian. Jadi kita harus merencanakan dulu apa sih judulnya, apa temanya, apa judulnya, apa kemudian rumusan masalahnya seperti apa ya, manfaat dari penelitian itu apa dan lain sebagainya. Nah, setelah kita merencanakan sesuatu ya dengan cara tertulis, maka kita yang kedua adalah penelitian. Kita melanjutkan untuk penelitian, meneliti bagaimana kondisi masyarakatnya di desa ini. Kita melihat bagaimana misal dari segi ekonomi ya, dari segi ekonomi kita melihat di desa ini ekonominya masih kurang ya. Rata-rata di desa ini tingkat perekonomiannya itu menengah ke bawah. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka, apa yang harus kita berikan terhadap mereka. Nah, itulah yang disebut dengan perencanaan. Kemudian kita penelitian. Kita penelitian apa yang ingin kita berikan, solusi yang ingin kita berikan. Kemudian setelah kita melihat atau kita meneliti sesuatu di masyarakat, maka kita diminta untuk adanya pembangunan ya. Artinya dari setiap kondisi-kondisi yang ada di masyarakat ya, penelitian, kita melakukan penelitian dengan beberapa kondisi di masyarakat, baik itu dari segi ekonominya, dari pendidikannya, keagamaannya, kemudian tingkat tingkat perekonomian ya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana pemuda-pemudanya ya, itu kita melihat. Nah, setelah kita melihat baru kita adanya pembangunan. Artinya kita memperbaiki ya, kita memperbaiki kondisi-kondisi yang ada seperti itu ya, baik dari segi perekonomiannya yang tadi ya,
tingkat perekonomiannya, penghasilan yang ada di masyarakat, kemiskinan. Nah, itu kita bangun ya. Kita perbaiki, kita berikan solusi terhadap desa kita. Kemudian ada pemecahan masalah. Nah, setelah kita melakukan pembangunan, kita memperbaiki sesuatu yang ada, kemudian tidak akan mungkin di masyarakat itu tidak punya masalah. Ya, semua orang punya masalah, ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberikan solusi, kita memberikan kita pecahkan masalahnya, ya, kita diskusi dan lain sebagainya, ya, mungkin dengan cara seperti itu. Nah, itulah fungsi dari sosiologi ini, ya. Jadi ada pemecahan masalah, bagaimana perilaku pemudanya, misal ya, tentang krisis moral ya yang ada di masyarakat, kemudian kemiskinan, kemudian latar pendidikan anak-anak yang ada di desa itu seperti apa. Jika tidak ada anak-anak ini di desa itu, misal tidak ada yang sekolah, nah namun apa yang kita bisa berikan, ya, kita pecahkan, yuk masalahnya bagaimana, yuk, kita berikan solusi seperti ini. Yuk, kita bangun sekolah-sekolah, kita bangun pendidikan informal maupun non formal, kita bangun pendidikan formal, informal, dan non formal, misal seperti itu. Ada bimbingan belajar, bimbel seperti itu, ya. Kemudian ada kursus-kursus yang lain yang bisa kita berikan untuk masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melihat bagaimana peran sosiologi di masyarakat. Baik, yang pertama itu adalah bidang riset. Nah, ini bidang penelitian, ya, seperti yang tadi yang telah saya sampaikan, ya. Bidang penelitian, kita meneliti kondisi-kondisi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bidang kebijakan pemerintah. Nah, dari bidang kebijakan pemerintah ini kita bisa melihat, ya, bagaimana pengaruh kebijakan sosial yang ada di pemerintahan. Nah, jadi yang berkuasa itu adalah seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin ini memberikan kebijakan-kebijakan dengan kondisi saat ini, ya, bagaimana apa yang harus diberikan kepada masyarakat, ya, saat kondisi ekonomi semakin menurun, kemudian kesehatan juga semakin menurun pada saat pandemik COVID-19 ini. Kita bisa memberikan sebagai penguasa, ya, artinya sebagai seorang pemimpin, apa yang bisa diberikan oleh pemimpin tersebut, ya. Jadi di sini kebijakan-kebijakan apa yang diberikan oleh seorang pemimpin, seorang penguasa. Jadi tidak merugikan, sehingga tidak merugikan masyarakat. Nah, itulah peran sosiologi di sana, itu sangat berperan sekali. Kemudian yang ketiga adalah bidang teknis. Nah, dalam bidang teknis ini yaitu bagaimana kita bisa melakukan beberapa hal, ya. Kita bisa terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat, ya. Kemudian kita terjun di masyarakat untuk memberikan solusi pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Nah, kalau bukan dari kita, nah ingat nih ya, kalau bukan dari kita, siapa lagi, ya, siapa lagi yang akan
memperbaiki kondisi masyarakat. Kalau bukan dari kita sebagai pemuda, ya. Itulah makanya pemuda itu sangat berperan di masyarakat. Kalau sudah pemudanya rusak, maka masyarakat pun akan rusak, ya. Kondisi atau lingkungan itu akan rusak. Nah, kita sebagai makhluk, ya, sebagai manusia yang bergerak, istilahnya seperti itu, kita bisa memberikan apa untuk masyarakat. Sedangkan lingkungan itu sifatnya bersifat mati, ya, off. Nah, jadi kita yang hidup inilah yang kita yang hidup menghidupkan lingkungan kita, ya, memperbaiki lingkungan kita. Jadi jangan sampai kita yang berpendidikan, kitalah yang merusaknya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Ini pesan saya kepada Ananda semua, ya. Kemudian yang terakhir adalah bidang pendidikan, yaitu di mana dalam hal ini, dalam bidang pendidikan, yaitu secara tersistem, ya, kita menjadi guru atau seorang pendidik, mengajar di sekolah dan lain sebagainya. Nah, itulah peran kita, peran sosiologi, ya, peran sosiologi di dalam bidang pendidikan, ya. Seperti saya, misal, ya, seperti saya ini mengajarkan tentang sosiologi. Kalau kita terjun dalam dunia pendidikan, namun bisa saja kita terjun di masyarakat, ya, terjun di masyarakat. Namun ini dalam bidang ini adalah kita sebagai seorang guru, ya. Peran kita adalah sebagai seorang guru ketika kita berada di lingkungan sekolah, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.